Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyitno. Saya adalah guru BK di salah satu SMK negeri di Kabupaten Semarang, yaitu SMK Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum yang baru yang sedang tren atau sedang didiskusikan, diperbincangkan dalam dunia pendidikan, yaitu IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum perubahan dari kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Sebelum kita lanjut membahas mengenai IKM, tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu arah dan pembelajaran IKM itu akan kita bawa kemana. IKM arah pembelajarannya itu adalah mengarah ke depan yang berfokus pada meningkatkan kualitas SDM peserta didik kita. Tidak hanya menjadi solusi untuk menjawab masa depan, namun IKM akan memberikan warna atau langkah baru dalam dunia pendidikan karena IKM itu untuk mendorong siswa lebih merdeka dalam berpikir. Selain merdeka dalam berpikir, IKM juga akan memerdekakan mereka dalam belajar atau berkarya. Karena IKM di sini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Kalau kita sering, IKM ini kan merupakan perubahan dari kurikulum K13. Kalau yang dalam kurikulum 2013 itu berpusat kepada guru. Kalau sedangkan pada kurikulum merdeka ini terpusat kepada peserta didik atau siswa kita. Memang ada banyak istilah dalam kurikulum 2013 yang mungkin dalam IKM ini beda istilah, juga beda dari beda dari penjabarannya. Dalam K13 kita kenal yaitu yang ada namanya KIKD, silabus, RPP, juga KTSP. Sedangkan kalau di kurikulum merdeka, KIKD itu menjadi CP atau yang kita sebut capaian pembelajaran. Kalau KIKD itu kompetensi dasar, kompetensi inti. Kalau dalam IKM itu capaian pembelajaran. Capaian apa yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut. Lalu kalau dalam kurikulum 2013 itu ada silabus. Kalau di IKM itu kita sebut dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Di kurikulum 2013 ada RPP. Kalau di IKM itu ada modul ajar. Sedangkan di K13 ada KTSP, kalau di IKM ada KOSP. Nah, dengan perubahan kurikulum 2013 ke IKM ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Kita harus segera beradaptasi, menyesuaikan kepada sistem yang ada saat ini. Kita tidak bisa saklek, saya maunya K13, jadi kita harus segera beradaptasi. Dalam beradaptasi untuk kita bisa melakukan IKM atau implementasi kurikulum merdeka, kita harus mencari literasi. Memang literasi dalam IKM ini masih sangat minim sekali. Kita masih sulit mencari literasi atau sumber belajar mengenai IKM. Tapi kita harus tetap belajar dengan berliterasi, mencari informasi baru mengenai IKM. Yang kedua, kita harus memahami struktur kurikulum yang ada dalam IKM. Karena struktur kurikulum yang ada di IKM dengan K13 itu sudah sangat jauh berbeda. Jadi kita harus tahu, bedanya di mana. Terus kurikulum yang ada saat ini bagaimana, strategi apa yang harus kita lakukan untuk agar kita bisa melaksanakan IKM ini dengan sempurna. Yang ketika kita harus mengetahui capaian pembelajaran. Kalau di K13 itu KIKD, tapi kalau di IKM itu CP atau capaian pembelajaran. Setelah kita mengetahui capaian pembelajaran yang akan kita tuju dalam pembelajaran ini, capaian pembelajaran itu semacam materi dan capaian apa yang akan kita capai dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Yang keempat, kita harus mencari informasi baru. Jadi memang saya sampaikan di awal tadi,
bahwa informasi mengenai IKM itu minim. Karena apa? Saat kita di bangku pendidikan, di bangku kuliah, kita bahkan belum pernah berpikiran, kita belum pernah mengetahui akan ada sekarang ini yang kita kenal dengan kurikulum merdeka itu belum ada. Bahkan saat kita mencari literasi atau kita mencari informasi ke sekolah lain, sama sekolah lain itu juga baru dalam IKM ini. Jadi memang kita harus mencari informasi, mencari literasi mengenai IKM ini harus dengan cermat, harus dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pendidik atau guru. Yang kelima, agar kita bisa beradaptasi dengan IKM, yang itu memahami mengenai dimensi dari kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu kita harus mengetahui ada 6 dimensi yang harus kita kuasai, yang harus kita berikan agar siswa itu benar-benar memahami, mengimplementasikan mengenai 6 dimensi tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa membaca apa saja sih sebenarnya dimensi atau 6 dimensi yang ada pada kurikulum merdeka. Kalau dalam IKM itu kita kenal sebagai dimensi. Tapi kalau dalam K13 itu kita sering menyebutnya sebagai pendidikan karakter. Kalau di K13 itu hanya pendidikan karakternya saja, tapi kalau di kurikulum merdeka itu dimensi. Dimensinya apa? Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri seperti itu. Itu adalah strategi kita agar kita bisa beradaptasi dengan kurikulum baru yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka. Lalu kendala apa yang nanti akan terjadi saat kita mengaplikasikan atau kita menjalankan kurikulum merdeka tersebut? Yang pertama, kita tidak mengalami dan tidak memiliki tidak memiliki referensi yang banyak. Kendala itu semacam menjadi kendala dan tantangan kita. Karena IKM ini semuanya baru. Di dunia pendidikan Indonesia IKM itu baru. Jadi kita tidak memiliki pengalaman. Jadi memang kita harus mencari informasi yang baru. Yang kedua adalah keterbatasan referensi. Sama, kita mencari buku mengenai IKM itu masih sangat sedikit sekali. Referensi kita sedikit. Jadi memang kita harus mencari informasi, mencari literasi. Yang ketiga adalah akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Apa sebenarnya akses yang dimiliki pembelajaran? Kalau kita sudah akan melaksanakan IKM di sebuah sekolah, tapi akses digital kita itu berbeda-beda antara sekolah yang satu, sekolah yang lain. Sehingga memang akses kita menuju IKM itu setiap sekolah memiliki keterbatasan, memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus bisa mencari solusi bagaimana kita bagaimana kita bisa mengatasi akses digital mengenai IKM yang sangat minim. Yang keempat adalah manajemen waktu. Untuk melakukan sebuah kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu guru itu kesulitan dalam mengatur waktu, atau waktu yang disediakan oleh sekolah itu tidak banyak. Yang pertama, karena Bapak Ibu guru selain mengajar itu juga mendapatkan tambahan atau sampiran bahasanya, tambahan atau sampiran tugas lain, sehingga saat kita akan fokus kepada kurikulum merdeka ini terhambat atau sedikit mendapat hambatan mengenai waktu kita dalam menjalankan atau melaksanakan IKM. Yang kelima, ini yang sangat krusial. Karena kurikulum merdeka ini hal yang baru, kurikulum yang baru, maka kita belum cukup memiliki skill untuk melaksanakan IKM ini. Kemampuan kita untuk benar-benar membuat pendidikan ini yang merdeka, yang terfokus kepada peserta didik itu minim. Karena apa? Skill kita itu belum ada. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Seperti di atas tadi, kita harus mencari informasi, mencari literasi, mencari pendampingan agar skill kita itu bisa mumpuni atau bisa menjalankan IKM tersebut. Yang ketiga itu adalah kendala guru dalam KM. Kendalanya tadi sudah
Apa iki sing ketiga? Adaptasi. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik, kita hidup di lingkungan pendidikan sebagai seorang guru, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini yang pertama, kita harus mandiri belajar. Kita harus terus belajar secara mandiri ataupun secara berkelompok bagaimana kita memahami mengenai IKM. Yang kedua, mandiri berubah. Kita harus segera berubah dengan perubahan yang ada saat ini. Kita jangan tertidur atau terpaku kepada kurikulum K13 karena saat ini sudah masuk ke era kurikulum merdeka. Yang ketiga, yang terakhir adalah mandiri berbagi. Setelah kita memiliki kemampuan yang cukup, kita memiliki informasi yang cukup, marilah kita berbagi kepada teman-teman kita, kepada dunia pendidikan kita. Karena tujuan kita adalah satu, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana membuat anak didik kita menjadi anak didik yang merdeka dalam belajar, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berekspresi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, ora kerekam.